works dan berjalan pesan yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih dari saya. Yes, Mike. Tapi sebenarnya pengen tahu juga, Mike. Jadi proses pengembangan dan risetnya tuh sejauh mana? Nggak cuma dari cerita, tapi juga dari teknologi yang ditampilkan gitu, Mike. Iya. Silakan, Mike. Jadi untuk riset kacamatanya sendiri, karena kita nggak pengen salahkan, karena mungkin sudah lama atau jarang film Indonesia yang bertema sci-fi atau fantasy romance gitu. Jadi kayaknya ada risk yang harus diambil sama tim Sinemaku, tim development Sinemaku Pictures, dan kita juga riset materinya bareng sama Kak Alim sama tim research and development untuk augmented reality, artificial intelligence-nya cukup makan waktu yang rada panjang dan memang cukup berbelit-belit karena memang materi yang bukan atau belum sehari-hari kita temuin gitu kali ya. Jadi ya memang cukup panjang dan cukup melelahkan, but so far menyenangkan sekali karena kita bahas sesuatu yang memang jarang dibicarakan lagi gitu. Yes, ini sebelum ke jajaran produser dan eksekutif produser buat ke Upay, tapi mungkin kan tadi teman-teman media juga ada selesai nonton dan ada kejutan yang diberikan. Kemarin juga udah di-spill di sosial media gitu kan. Dari teman-teman media juga boleh dijelasin gimana Mai mempersiapkan kejutan itu. Mungkin di sini ada yang denger, ada yang datang tapi belum menonton nih soalnya. Jadi teman-teman media kan baru aja selesai menonton. Kebetulan kejutannya adalah teman-teman saya sendiri. Iya. Karena kalau jujur aja bukan teman, saya nggak kuat bayarnya ya. Cameo-cameonya mahal kan itu ya. Karena kebetulan teman aja dan semoga mereka masih nganggap saya teman. Karena saya bantuin gue main loh, kalau enggak gue nggak temenan lagi. Ya abis itu dia nggak temenan lagi. Tapi ya kita ya minta tolong karena emang ini project kedua kita ya, Pril, Bu Yani di Sinemaku Pictures. Jadi memang kami masih anak baru yang minta banyak bantuan dan alhamdulillahnya helpful semuanya terhadap project kami dan ya itu sih yang bisa kita ceritain. Tepuk tangan dong buat Umay Syahab. Kita ke Ibu Yani dan juga Prilly sebagai produser di sini. Juga Bu Yani sebagai produser dari Sinemaku Pictures. Tadi Umay sempat bilang ini baru proyek kedua film Kukerakau Rumah, kemudian ada Ketika Berhenti di Sini. Sebenarnya Sinemaku Pictures ini ingin membawa visi apa sih kepada ekosistem di industri perfilman Indonesia? Bu Yani dan juga Prilly, silakan. Kalau dibilang ingin membawa visi apa di ekosistem film Indonesia, itu berat banget ya jawabnya ya. Tapi yang pasti sekarang kita berusaha untuk membuka kesempatan ke banyak talenta yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang teman-teman tahu, film Kukerakau Rumah, kita juga pakai aktor yang mungkin pada saat itu belum dikenal, terus akhirnya bisa dikenal lewat film kita. Begitupun juga krunya, orang-orang yang bekerja di balik layar juga kayak gitu. Jam kerja dan hak-hak para aktor dan para kru yang kita perhatikan dan selalu kita pikirkan juga. Begitupun juga di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Kita pasti akan memikirkan kepentingan aktor kita, kepentingan kru kita, sehingga kita bisa membangun ekosistem cara kerja yang baik gitu untuk industri ini gitu. Membuka banyak lapangan kerja untuk banyak orang. Dan khususnya visi aku tuh pengen bikin generasi muda itu nggak takut untuk terjun ke industri film. Karena sampai saat ini industri film itu dianggap sebagai industri yang tidak stabil, fluktuatif, nggak tahu penghasilannya dari mana. Padahal industri film itu adalah industri yang menjanjikan, dan kalau misalnya kita bisa membuka kesempatan ke anak muda untuk kerja di industri film, saya yakin banyak banget talenta-talenta dan ide-ide kreatif yang bisa ditampilkan pada sebuah film. Karena saya juga percaya film adalah kendaraan paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita tahu itu dan kita nggak mau take it for granted. Jadi apapun film Sinemaku Pictures, memang kita pengen mengedepankan isu-isu yang memang menurut kita penting. Kayak film pertama kita mengangkat isu soal kesehatan mental. Sekarang kita mengangkat isu soal kehilangan. Bagaimana orang melanjutkan hidup setelah diterpa oleh kehilangan. Apalagi setelah pandemi ini banyak sekali orang yang merasakan kehilangan secara tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara overcome the situation. Film ini pengen membuat siapapun yang menonton bisa terbantu untuk melanjutkan hidup, karena hidup tidak harus berhenti di sini. Ketika berhenti di sini kita harus kuat dan harus bisa melanjutkan hidup kita sebaik-baiknya. Jadi itu. Ya, tepuk tangan dong untuk Prilly, terima kasih. Bu Yani mungkin silakan dari tambah kalau dari Bu Yani sendiri untuk Sinemaku Pictures seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan produksinya Sinemaku Pictures yang kedua.
ketika berhenti di sini. Saya pertama-tama ngucapin terima kasih sama tim kreatif dan tim researchnya Cinemaku Pictures, karena memang research ini cukup lama. Sebenarnya dari awal dibuat ini saya cukup agak worry dengan Umay punya cerita, karena kan sesuatu yang terlalu modern ya belum ada gitu loh. Jadi saya bilang, Mai gimana nyampein ini sama masyarakat nih supaya dia kemakan, karena kan film itu harus nyampe ya. Kalau nggak dengan kalau di bioskop itu kan beda dengan TV atau serial apapun. Bioskop itu biasanya ada jenjang waktu yang cukup pendek untuk mengenalin. Makanya saya bilang ternyata ketakutan itu terbantahkan di November. November itu kayak kalau saya ngomong anak senja tuh semesta mendukung. Tiba-tiba salah satu TV itu pembawa acaranya pakai AI ya, pakai AI. Terus ada penyanyi luar negeri itu yang menyanyikan lagu Indonesia dengan AI juga gitu. Jadi tiba-tiba kok semesta mendukung aja gitu loh. Sampai akhirnya di bulan Februari ada salah satu brand besar yang mengeluarkan juga kacamata walaupun jenisnya beda sama kami. Kebantu banget promonya di situ. Akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ide-idenya Prilly dan Umay itu memang idenya yang memang relate sama anak sekarang yang dibilang Gen Z. Mungkin saya udah gen apa nggak tahu ya. Jadi saya bilang sama mereka, kita mesti ngakui bahwa regenerasi itu ternyata ada. Regenerasi itu dibutuhkan di dunia film karena mereka hidup di generasi yang sekarang sedang jalan. Gitu. Ketika berhenti di sini, sebenarnya kacamata itu pengandaian. Kalau banyak orang yang bilang pandemi itu kan 2 tahun ya, orang banyak banget kehilangan, dan selalu saya lihat pengen deh di mimpi itu didatengin ayah, pengen deh di mimpi itu didatengin ibu, pengen ngomong aja, karena di pandemi itu banyak banget orang yang tidak bisa ketemu saat meninggal. Jadi kacamata ini sebenarnya pengandaian mimpi, tapi lebih dispesifikasikan lagi bahwa ini bisa dibentuk dengan sosok, lebih sosok. Kalau mimpi kan kita nggak bisa nanti malam mau mimpi tapi dengan kacamata ini kita bisa bilang ya udah nanti jam 2 pengen datengin misalnya Reval Hadi, itu bisa di customize siapapun. Jam 2 Reval Hadi.